Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sutrisno PhD yang akan mendampingi diskusi selama 1 semester ini. Dalam mata kuliah Filantropi Islam, khususnya pada topik ini yaitu kita akan mendiskusikan tentang strategi fundraising lembaga zakat. Dalam pertemuan dan pembahasan fundraising lembaga zakat ini, kita akan menyampaikan terkait dengan pengertian fundraising, kemudian strategi dalam fundraising, tahapan fundraising, kolaborasi dalam fundraising, dan manfaat kolaborasi fundraising. Fundraising adalah proses mengumpulkan dana atau sumbangan dalam bentuk uang, barang atau jasa dari berbagai sumber untuk mendukung sebuah kegiatan organisasi atau proyek tertentu. Secara umum, fundraising melibatkan berbagai aktivitas seperti penggalangan dana, kemudian perencanaan, pengelolaan sumber daya, serta membangun dan memelihara hubungan baik dengan para donatur potensial. Tujuannya adalah untuk memperoleh dukungan finansial jangka panjang bagi organisasi atau kegiatan sosial yang dijalankan. Selanjutnya, menghimpun dana dan sumber daya lainnya dari masyarakat, baik individu, kelompok, organisasi, perusahaan ataupun pemerintah yang akan digunakan untuk membiayai program dan kegiatan operasional non-profit yang akhirnya adalah untuk mencapai visi misi tujuan dari organisasi tersebut. Selain itu, fundraising juga mempengaruhi masyarakat dalam mempengaruhi masyarakat dalam bentuk penyerahan dana untuk suatu tujuan yang mulia dan untuk mendukung organisasi nirlaba atau kegiatan khusus. Selanjutnya, kampanye terfokus. Nah, ini maksudnya adalah kegiatan yang dilakukan untuk program-program fundraising unggulan lembaga zakat. Kampanye ini bisa melalui media sosial, iklan, dan promosi langsung dengan menyajikan kisah atau dampak program tersebut. Selanjutnya, melibatkan influencer bisa juga dilakukan dan relawan ya dalam kampanye fundraising untuk membantu mempromosikan program dan mengajak masyarakat untuk berdonasi. Sedangkan sosial media seperti Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, atau yang lain akan sangat efektif untuk menjangkau calon donatur. Selain itu, membuat konten yang menarik dan interaktif juga diperlukan dalam rangka agar dapat meningkatkan engagement atau penggalangannya itu sendiri. Penggalangan dana secara offline juga perlu dilakukan melalui kegiatan bazar, mungkin event-event tertentu, event-event keagamaan, bisa juga kerjasama dengan perusahaan atau instansi dan yang lain-lainnya. Selanjutnya, donatur tetap itu bisa kita kembangkan juga untuk tujuan kegiatan fundraising agar lembaga zakat memiliki sumber pendanaan yang stabil. Selanjutnya dapat diberikan apresiasi kepada para donatur tersebut secara khusus ya melalui laporan penggunaan dana secara rutin kepada para donatur tadi. Momentum tertentu misalnya juga bisa kita pakai dalam rangka meningkatkan fundraising untuk mendukung penggalangan dana seperti pada bulan Ramadan misalnya, Idul Fitri, Idul Adha, itu bisa dimanfaatkan untuk mengintensifkan penggalangan dana yang kita lakukan. Selain itu, pengelolaan dana yang terkumpul harus diberikan transparansi ya dengan baik kepada stakeholder. Itu sangat penting karena kondisi dana perlu dilaporkan secara rutin kepada masyarakat tentang penggunaannya, kemudian tentang dampaknya. Beberapa strategi di atas dapat membantu lembaga zakat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan sekaligus menarik lebih banyak donasi untuk program-program yang dijalankan.
Selanjutnya menentukan cara atau, menentukan secara jelas ya maksudnya, menentukan secara jelas tujuan dari fundraising yang akan dilakukan. Apakah untuk membiayai proyek tertentu, operasional organisasi, atau tujuan lainnya. Sehingga selanjutnya perlu ditetapkan ya target dana yang ingin dicapai. Setelah itu perlu membuat daftar calon donatur potensial seperti tadi ya individu, perusahaan, yayasan, atau lembaga yang tertarik dengan tujuan program lembaga zakat. Selanjutnya dilakukan juga penelitian ya untuk memahami minat dan kemampuan secara spesifik ada para calon donatur. Menyiapkan proposal tentunya, proposal fundraising yang menarik dan persuasif untuk menjelaskan secara detail ya tujuan, rencana, dampak, dan bagaimana dana akan digunakan. Selanjutnya perlu juga disertakan anggaran dan timeline ya yang jelas agar calon donatur memahami serta mengerti perjalannya fundraising yang akan dilaksanakan. Menghubungi calon donatur dengan cara yang tepat juga diperlukan sesuai dengan kondisi calon donatur sehingga akan memadai saluran dari hubungan yang dibuat. Selanjutnya menjaga komunikasi juga sangat penting, komunikasi yang baik dengan para donatur dengan memberikan informasi terkini tentang kemajuan proyek atau program yang dijalankan, bagaimana dana digunakan, mengapresiasi juga perlu dilakukan kepada donatur dengan sepenuh hati. Ya. Maksudnya mengapresiasi itu memberikan apresiasi, ucapan terima kasih dan sejenisnya. Ya. Kemudian laporkan secara transparan dan teratur tentang penggunaan dana yang diterima dari donatur. Hal tersebut akan membuat donatur percaya dan akan membangun kepercayaan yang itu akan meningkatkan peluang donasi pada masa-masa selanjutnya. Nah, evaluasi juga perlu dilakukan untuk mengetahui jalannya fundraising dan perbaikan untuk kampanye atau penggalangan selanjutnya agar perolehan dana akan terus meningkat. Selanjutnya 2 atau lebih lembaga zakat dengan misi yang sama untuk saling melengkapi. Ini maksudnya kerjasama ya. Sehingga bisa bergabung dan membentuk kemitraan strategis untuk tujuan penggalangan dana. Kolaborasi untuk mengembangkan kampanye atau penggalangan dana melibatkan penentuan tujuan kampanye, kemudian target audiens, pesan, dan strategi. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara berbagi sumber daya masing-masing seperti data donatur, kemudian jaringan relawan, kemudian saluran pemasaran, saluran atau keahlian untuk maksimalkan jangkauan dan efektivitas kampanye atau fundraising. Kampanye penggalangan dana, identitas co-brand memanfaatkan visibilitas dan kredibilitas gabungan dari organisasi-organisasi yang berpartisipasi untuk mengalokasikan hasil di antara organisasi mitra berdasarkan kriteria yang disepakati bersama. Selanjutnya dengan menggabungkan jaringan dan audiens, yaitu mereka atau organisasi yang sudah bergabung tadi dapat memperluas jangkauan dan menarik lebih banyak calon donatur potensial. Dari berbagai sumber daya dan keahlian dapat membantu memaksimalkan efisiensi dan memaksimalkan upaya yang sebelumnya tumpang tindih sehingga menghemat biaya dan pemanfaatan sumber daya yang lebih baik. Kolaborasi antara organisasi yang kredibel dapat meningkatkan kredibilitas fundraising atau kampanye, penggalangan dana menumbuhkan kepercayaan yang lebih besar di kalangan para donatur. Risiko dan hadiah dari penggalangan dana dibagi di antara organisasi yang berkolaborasi. Sehingga bisa mengurangi beban masing-masing organisasi dan meningkatkan potensi keberhasilan yang direncanakan dalam fundraising ya tentunya. Demikian teman-teman untuk
penyampaian terkait dengan fundraising pada kesempatan hari ini. Intinya fundraising adalah kita memaksimalkan kita memperoleh dana dari pihak luar untuk kegiatan organisasi atau lembaga zakat atau lembaga sosial kita, sehingga menjadi lembaga zakat yang stabil dan terus meningkat. Demikian, terima kasih atas kehadiran dan partisipasi teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.